Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai audit SMK 3 di perusahaan Bapak Ibu. Jadi, perkenalkan saya Rasofki Kedua selaku instruktur untuk pembekalan materi kita pada hari ini tentang audit SMK 3 di perusahaan. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat semua ya? Ya, sudah siap ya untuk menerima materi ini ya? Baik. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah, jadi SMK 3 ini atau Sistem Manajemen K3 ini terdapat dua jenis audit ya, yaitu audit internal dan audit eksternal. Jadi penerapan SMK 3 ini telah diatur dalam PP 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Yaitu internal itu dilakukan oleh perusahaan, yaitu oleh auditor SMK 3 dari perusahaan yang telah certified, dan untuk pihak eksternal itu dilakukan melalui audit dari lembaga yang telah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Baik, berikut adalah untuk audit internal dari SMK 3. Jadi dilakukan dengan tujuan untuk mengaudit suatu perusahaan tersebut, gitu ya. Pelaksanaan dilakukan melalui sistem audit berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Tujuan dari SMK 3 ini adalah yang pertama, efektivitas penerapan SMK 3, kemudian kesesuaian terhadap elemen K3, kemudian informasi terhadap peningkatan SMK 3, pemenuhan terhadap standar nasional ataupun internasional, dan yang terakhir persiapan pelaksanaan audit eksternal dari SMK 3 tersebut, di mana tujuan-tujuan ini telah tertuang dalam PP 50 tahun 2012. Adapun untuk audit eksternal SMK 3 dilakukan oleh badan audit. Jadi ada banyak badan audit ya di Indonesia ini ya, yang ditunjuk oleh Kemenaker. Sebenarnya nggak banyak juga sih, angkanya cuma di angka 11-an perusahaan saja, ataupun di angka 11 badan audit. Contohnya seperti ada Sukopindo gitu ya, kemudian ada, setahu saya ada Mutu Agung, dan lain-lain. Jadi audit eksternal ini adalah sebagai pengakuan Bapak Ibu. Karena kan kalau kita untuk audit internal saja kan kita nggak bisa mengakui kalau perusahaan kita memang sudah menerapkan sistem manajemen K3 dengan baik gitu. Nah, dilakukan oleh audit badan audit dari yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di mana nanti pelaksanaan dilakukan dengan sistem audit berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dengan tujuan pembuktian terhadap penerapan SMK 3 perusahaan secara objektif, kemudian pengakuan dari pemerintah, dan yang terakhir informasi penerapan SMK 3 bagi pihak luar. Sasaran audit ini dari jangka pendeknya adalah yang pertama, mendeteksi ketidaksesuaian. Jadi tujuan audit itu adalah kita untuk menemukan ketidaksesuaian. Kita mengkoreksi dari perusahaan kita ataupun dari pihak luar untuk melihat apakah ada ketidaksesuaian dari penerapan sistem K3 di perusahaan tersebut ya. Kemudian tentang tindakan persiapan untuk sertifikasi. Semisalkan dari perusahaan ini ada tujuan untuk melakukan sertifikasi ya. Nah, dia dibutuhkan untuk penerapan SMK 3 di perusahaannya. Jadi sangat berguna juga bagi perusahaan tersebut. Kemudian audit setelah perubahan sistem. Dan yang terakhir, audit dikarenakan ketidaksesuaian atau penurunan kinerja K3. Jadi kalau misalkan di perusahaan kita merasa ada terjadi kecelakaan kerja gitu ya, misalkan kita evaluasi kenapa akhir-akhir ini terjadi banyak kecelakaan kerja di perusahaan ini. Nah, kita bisa melakukan audit SMK 3, apakah penerapan SMK 3 di perusahaan kita sudah benar sesuai dengan PP 50 atau masih ada beberapa ditemukan ketidaksesuaian. Baik, berikutnya untuk sasaran audit dalam jangka panjang adalah yaitu indikasi komitmen manajemen. Kemudian yang kedua, memelihara kesadaran akan K3. Berikutnya sebagai alat untuk menentukan efektivitas penerapan dan alat untuk perbaikan SMK 3. Ini sebagai jangka panjangnya ya. Jadi memang sebagai investasi bagi perusahaan tersebut. Kemudian menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dari penerapan SMK 3, dan yang terakhir evaluasi, pengembangan, dan penerapan standar dari SMK 3 tersebut. Baik, berikut tugas dari lead auditor dari SMK 3. Yang pertama, melaksanakan opening meeting. Ini semua diatur dalam ketentuan PP 50. Kemudian mengatur semua tahapan audit,
membantu manajer program audit internal dalam memilih dan menunjuk tim audit. Jadi namanya dia lead ya, sebagai pimpinan dari auditor tersebut. Kemudian merencanakan dan membuat jadwal audit, melaksanakan dan memimpin jalannya audit, mengambil keputusan akhir mengenai masalah timbul selama audit, mempresentasikan hasil temuan audit. Baik Bapak Ibu, sebentar kita break dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk materi pelatihan berbasis kompetensi skema auditor SMK 3. Jadi pelatihan ini tadi yang sudah saya sampaikan, semata-mata itu pelatihannya memiliki unit-unit kompetensi yang akan Bapak Ibu nanti laksanakan proses asesmennya nanti ya. Jadi pelatihan kita berbasis kompetensi sesuai dengan regulasi SKKNI tahun 2018. Baik, kemudian tugas dari lead auditor tersebut antara lain saya lanjutkan, yaitu melaksanakan dan memimpin jalannya audit, mengambil keputusan akhir mengenai masalah yang timbul selama audit, mempresentasikan hasil temuan audit, melaksanakan closing meeting, menyiapkan, memverifikasikan, dan menyerahkan laporan hasil audit, dan sebagai penghubung dengan auditi. Auditi itu berarti yang diaudit ya. Nah, sementara yang mengaudit adalah namanya auditor Bapak Ibu. Baik, berikut adalah tugas dari auditor. Bekerja sama dan membantu lead auditor melaksanakan tugas-tugas audit, melakukan audit, dan mempersiapkan dokumen-dokumen kerja atau pendukungnya. Kerjasama antara auditor dan lead auditor itu diperlukan antara lain melakukan audit sesuai dengan standar atau ruang lingkup yang telah disetujui, menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen dan informasi yang penting, mengamati peraturan-peraturan kebijakan dan pelaksanaan pekerjaan pada area yang diaudit. Nah, ini ada juga Bapak Ibu tugas dari seorang auditi. Jadi tidak hanya auditor yang memiliki peran, tapi saling bekerja sama antara auditor dan auditi. Yaitu koordinasi dan membantu tim audit menyediakan waktu, menjamin kehadiran personil yang relevan untuk kelancaran audit. Jadi jangan sampai nanti ketika auditor datang ke perusahaan Bapak Ibu, auditinya tidak siap ya mempersiapkan semua hal ini. Jadi diperlukan kesiapan. Menyediakan fasilitas untuk auditor. Bekerja sama dengan tim audit untuk mencapai sasaran audit. Memberikan keleluasaan kepada tim audit untuk mengaudit bagian atau informasi tertentu ya. Jangan sampai nanti auditornya datang dengan cari tahu informasi dari auditinya menutup-nutupi Bapak Ibu. Jadi kita harapkan bisa saling terbuka karena tujuan kita bukan untuk mencari kesalahan ya, tapi untuk menemukan ketidaksesuaian sehingga nanti terjadi perbaikan. Kemudian meninjau hasil temuan audit dan membuat persetujuan dengan tim audit mengenai batas waktu tindakan perbaikannya, mendokumentasikan dan memberitahu tim audit atas tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan. Baik, penunjukan tim audit. Jumlah anggota tim audit disesuaikan dengan ruang lingkup, kesediaan waktu audit, tenaga, dan kebutuhan keahlian atau pengalaman tertentu dari proses atau area yang akan diaudit. Tidak ada auditor yang mengaudit departemennya sendiri ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di departemen HSE ya atau departemen procurement gitu, itu mengaudit departemennya sendiri ya. Atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi auditor itu harus sifatnya independen gitu Bapak Ibu. Kemudian auditor harus mengerti bagian yang diaudit. Jadi jangan sampai auditor juga tidak mengerti suluk-beluk mengenai pekerjaan yang akan dia audit. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap persyaratan standar SMK 3. Nah, perlunya kita untuk mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, kriteria audit internal SMK 3 antara lain kinerja yang baik dalam kegiatan operasional sehari-hari, pengalaman kerja yang cukup dalam perusahaan, kemudian pengetahuan tentang manajemen K3. Jadi internal auditor SMK 3 yang kita tunjuk itu harus memenuhi kriteria-kriteria ini Bapak Ibu. Selanjutnya, kemampuan untuk bekerja secara kelompok, kecakapan dalam memimpin dan mengkoordinir kelompok,
Kemampuan berkomunikasi seperti membaca, mendengar, berbicara, wawancara, dan presentasi, serta menulis atau membuat laporan. Bersifat objektif, dapat mengambil keputusan, dan mampu membedakan hal-hal yang penting dan yang tidak penting. Sopan, dapat mengendalikan diri dan tidak mudah dipengaruhi, mempunyai sifat ingin tahu. Jadi seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi seorang auditor di perusahaan kita ya, kita harus memenuhi kriteria-kriteria ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau izin ke belakang, saya persilahkan ya. Yang mau minum, tadi ada yang batuk-batuk, silahkan mau minum gitu. Agar proses pelatihan kita ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kemudian kriteria auditor internal berbicara dengan penuh percaya diri, mendengarkan auditi dengan penuh perhatian, dapat mengendalikan situasi yang ada. Bukan sebagai penyidik ya Bapak Ibu, tidak kaku, keahlian mengamati dan meneliti dengan cermat bukti objektif, sistematik, inovatif, dan profesional. Baik, berikut tinjauan kelengkapan dokumen dari SMK 3 yang diperlukan. Yang pertama, manual SMK 3. Kemudian prosedur-prosedur K3 atau SOP, instruksi kerja, catatan-catatan, diagram alir proses, dokumen eksternal, dan checklist. Nah, ini checklist Bapak Ibu, apa saja nih? Aktivitas yang akan dicek atau diverifikasi. Dokumen apa yang terkait mengenai nama, nomor dokumen dengan aktivitas tersebut. Jadi di checklist ini harus tertuang ini Bapak Ibu ya. Kemudian formulir yang akan mendukung aktivitas tersebut apakah dilengkapi, di-filing, dan dijaga dengan semestinya. Apakah detail pelaksanaan aktivitas tersebut diatur dalam prosedur? Apakah detail tersebut betul-betul dilaksanakan? Baik, langkah membuat checklist audit Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu mengumpulkan informasi atau dokumentasi, antara lain melalui aspek K3, hukum, prosedur, hasil audit, jadwal audit, dan informasi yang lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan Bapak Ibu. Serangkaian pertanyaan berikut dapat dijadikan masukan untuk membuat isi checklist. Yang pertama misalkan, apa persyaratan kriteria SMK 3 yang berkaitan? Kemudian apa saja kegiatan pada proses atau area tersebut? Siapakah personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut? Kemudian selanjutnya, bagaimana pengendalian dokumen dan catatan apa yang ada di lapangan ya Bapak Ibu? Checklist audit yang efektif adalah antara lain yang pertama singkat Bapak Ibu, jadi tidak bertele-tele, lengkap, tersedia tempat untuk mencatat bukti objektif, menuangkan keputusan audit sesuai atau tidak sesuai Bapak Ibu, dan mencakup persyaratan SMK 3 yang relevan. Nah, penetapan jadwal, sistem dokumentasi yang bersangkutan telah siap. Kunjungan informal ke area yang akan diaudit untuk menambah pemahaman mengenai sistem operasional audit ya. Jadi sebelum kita penetapan jadwal, kita juga lakukan pertama kunjungan Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim audit. Berikutnya menentukan lamanya waktu durasi audit Bapak Ibu. Nah, untuk pemberitaan ke auditi, mengkonfirmasi jadwal audit dan mendapatkan persetujuan pelaksanaan audit. Standar sistem SMK 3 yang digunakan, kemudian ruang lingkupnya, kita menggunakan ruang lingkup yang mana Bapak Ibu, kemudian ada tim auditornya sudah jelas siapa saja, dan fasilitas apa yang dibutuhkan pada saat audit nanti. Nah, berikutnya adalah tentang tahapan yang kedua, yaitu tadi kan masih tahapan pertama ya, tahapan persiapan. Berikutnya tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan audit. Yang pertama, melakukan opening meeting. Sebelum kita audit, kita lakukan opening meeting, melakukan audit, kemudian melakukan close meeting. Ini apa saja poin-poin dari melakukan audit ya? Dilakukan dengan 3 metodologi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adalah dengan metodologi wawancara. Dilakukan terhadap personel yang melakukan aktivitas. Berikutnya observasi. Dilakukan dengan mengamati penerapan aktivitas dibandingkan dengan dokumentasinya. Yang ketiga, periksa. Dilakukan dengan memeriksa bukti dokumentasi aktivitas seperti prosedur, instruksi kerja, spesifikasi, catatan, atau rekaman. Kemudian melakukan audit, yaitu dari wawancara, observasi, dan periksa ya. Berikut Bapak Ibu bisa dilihat di slide saya. Nah, untuk wawancara,
Beberapa teknik wawancara yang efektif yaitu antara lain, tentukan informasi apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin dapatkan. Pilihlah kata yang sesuai dan mudah dimengerti oleh auditi, dan pergunakan penekanan nada suara untuk memperjelas dari maksud dari Bapak Ibu selaku auditor. Nah, ini beberapa teknik wawancara yang efektif ya. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa diimplementasikan ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan auditor ini kan, sebelumnya kan Bapak Ibu sudah mengikuti ahli K3 terlebih dahulu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai K3. Nah, misalkan Bapak Ibu untuk pertanyaan pada saat wawancara, pertanyaan pembukanya, pertanyaan umum tidak merupakan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak Bapak Ibu ya. Bisa bersumber dari checklist yang dibuat atau kriteria persyaratan SMK 3. Kemudian ada pertanyaan lanjutan Bapak Ibu, bersumber dari pernyataan auditi terhadap pertanyaan pembuka. Dan pertanyaan penutup merupakan pertanyaan yang telah diajukan, biasanya mencari bukti objektif Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan observasi. Jadi berikut beberapa teknik observasi yang efektif Bapak Ibu. Tentukan informasi yang ingin dibuktikan penerapannya. Pimpin proses observasi, jangan terbawa oleh arahan dari auditi. Hindari interupsi aktivitas. Minta izin bila ingin mendapatkan keterangan dari pelaksanaan aktivitas. Perhatikan pelaksanaan aktivitas dengan seksama. Catat aktivitas, jenis lokasi, tanggal yang tidak sesuai dengan dokumentasinya. Kemudian periksa, tentukan item yang perlu diperiksa. Jangan puas dengan ditunjukkan keberadaan dokumen, periksa. Jadi kita harus benar-benar teliti Bapak Ibu sebagai seorang auditor. Jadi ketika sudah ada dokumen, kita benar-benar cek dokumen tersebut apakah sesuai gitu. Oke, baik. Sistem manajemen dilaksanakan oleh manusia, ya Bapak Ibu ya. Proses audit banyak melibatkan interaksi dengan personal dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, auditor harus berkomunikasi secara efektif dengan organisasi yang diaudit dan harus mempertimbangkan human factor ya Bapak Ibu. Ya, ini sikap permusuhan dari audit ya, kan kita auditor ini kan sangat tidak disukai ya oleh para audit ya, karena dianggap mencari-cari masalah gitu ya. Jadi permusuhan bertahap. Sikap permusuhan yang timbul secara bertahap saat berlangsungnya audit. Contoh, audit diawali dengan damai ya, dengan baik-baik. Tetapi sifat tidak berteman timbul seiring ditemukannya banyak ketidaksesuaian atau mulai lelah gitu ya. Jadi si audit ini mulai lelah ataupun dia merasa kok banyak banget salah dari departemen saya ini gitu ya. Nah, mulai timbul sifat yang tadi itu nggak suka terhadap auditornya. Nah, jadi apa yang dapat dilakukan oleh auditor jika terjadi kondisi seperti ini? Yang pertama, melunakkan atau menurunkan nada bicara sehingga tidak terkesan mencecar dan memunculkan auditi. Kemudian, lebih terbuka untuk mendengarkan penjelasan dari auditi. Berikutnya, bisa menyelipkan humor ya, humor segar untuk mencairkan suasana. Baik. Kemudian, sikap permusuhan dari auditi. Berikutnya, permusuhan mendadak ya. Sikap permusuhan timbul secara mendadak ketika audit telah berlangsung. Contoh, saat auditor menyinggung tentang kelemahan sistem yang sudah menjadi rahasia umum di organisasi yang bersangkutan. Apa yang akan dilakukan oleh auditor adalah mengingatkan kembali mengenai tujuan audit ya. Kita fokus lagi kepada tujuan audit. Dilakukan secara sistem terbuka gitu, bukan untuk mencari kesalahan. Baik Bapak Ibu, dalam proses audit ini ada beberapa kategori ketidaksesuaian ya yang diatur dalam PP 50. Yang pertama tentang ketidaksesuaian mayor ya, yaitu ketidaksesuaian berpotensi menghasilkan dampak yang serius terhadap pencapaian K3 atau efektivitas sistem manajemen K3. Ya, jadi ada ketidaksesuaian mayor, minor. Sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu ketidaksesuaian yang bersifatnya kritikal. Kalau kritikal ini
Kalau misalkan kita menemukan sebagai auditor menemukan ada ketidaksesuaian sifatnya kritikal, itu harus diambil tindakan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Jadi tidak bisa dilanjutkan audit jika temuan kritikal ini belum diatasi, karena temuan kritikal ini sifatnya sudah membahayakan korban jiwa. Baik Bapak Ibu, sebagai closing berikut saya sampaikan 12 elemen audit SMK 3 yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Yang kedua, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3, dan yang terakhir pengembangan keterampilan dan kemampuan. Baik Bapak Ibu, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Bapak Ibu untuk kita bisa berdiskusi bersama. Izinkan saya tutup untuk presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.